Oke, bisa kita mulai ya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yolanda Aprilia SHMH selaku mediator yang sudah kedua belah pihak pilih dalam perkara ini. Sebelumnya, saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Mungkin dari penggugat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Devi Anjari. Saya selaku penggugat dalam perkara ini. Perkenalkan, saya Rosi selaku kuasa hukum dari pihak penggugat. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya selaku tergugat dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Sadan selaku pihak kuasa hukum dari tergugat. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Dikarenakan Bapak dan Ibu sudah mensepakati dan bersedia untuk dilakukannya proses mediasi, maka pertama-tama saya akan menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu saya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Adapun saya selaku mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, mari kita mulai mediasi ini. Bagaimana kalau kita mulai mendengarkan keterangan dari Ibu Devi selaku penggugat dan dalam kasus ini. Bagaimana Bapak Sadan? Apakah setuju? Ya, setuju. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan awal mula permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini, permasalahan berawal dari saya membeli produk minuman kemasan berasa buah yaitu e-jus, yang dimana dalam kemasan tersebut dijelaskan bahwa minuman tersebut berasal dari buah asli dan tidak mengandung bahan yang berbahaya. Tetapi setelah saya meminum produk tersebut, perut saya mengalami kesakitan, mual muntah, dan sakit perut yang sangat hebat. Lalu saya memutuskan untuk dibawa ke dokter. Kemudian dokter menyatakan bahwa saya mengalami keracunan akibat dari makanan dan minuman yang saya minum. Setelah itu, saya memutuskan untuk membawa produk tersebut ke laboratorium untuk diteliti, dan hasilnya bahwa produk tersebut ternyata mengandung zat yang berbahaya. Dan zat tersebut yaitu zat tanin, di mana zat tersebut adalah zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi sehingga memicu terjadinya anemia. Mohon izin Bu, saya juga ingin menambahkan bahwa saya selaku kuasa hukum dari Ibu Devi juga sudah mendapatkan bukti bahwa produk minuman tersebut ternyata mengandung bahan yang berbahaya dan juga mengandung rasa kimia bukan dari perasa buah asli. Yang diterangkan dalam kemasan minuman tersebut ini adalah surat hasil laboratoriumnya. Baiklah, bisa saya terima. Saya cek dulu ya. Oke, baiklah kalau gitu setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Devi, maka sekarang saya persilakan untuk Bapak Budi untuk menanggapi keterangan dari Ibu Devi. Silakan Bapak Budi. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai perwakilan dari PT e-jus Indonesia menerapkan bahwa apa yang dikatakan oleh saudari penggugat itu tidak benar. Produk-produk yang kami jual kepada konsumen itu adalah produk-produk berkualitas dan juga bahan-bahan yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi menurut kami sebagai tergugat itu tidak benar. Benar Bu, saya selaku kuasa hukum Pak Budi dari pihak tergugat, saya berani menjamin bahwa produk yang Pak Budi pasarkan kepada konsumen merupakan produk yang berkualitas. Ditambah lagi, produk dari PT e-jus Indonesia juga sudah memiliki sertifikasi cap halal, dan ditambah lagi PT e-jus ini juga berdiri terhitung sudah dari 16 tahun pendiriannya, dan selama 16 tahun tersebut tidak pernah ada konsumen yang komplain terhadap PT e-jus.
Mohon izin Ibu, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Devi, selaku penggugat juga ingin menambahkan bahwa saya selaku kuasa hukum dari Ibu Devi juga sudah mendapatkan bukti bahwa produk minuman tersebut ternyata mengandung bahan yang berbahaya dan juga mengandung perasa kimia bukan dari perasa buah asli yang diterangkan dalam kemasan minuman tersebut. Ini adalah surat hasil laboratoriumnya. Baik Ibu, silakan Ibu lihat sendiri hasil dari laboratorium yang telah saya lakukan. Mohon izin Ibu, saya tidak mempercayai surat yang diberikan oleh pihak penggugat tersebut, karena kami pihak tergugat tidak mengetahui dengan benar apakah yang dites di laboratorium itu berasal dari produk kami atau produk lain. Kan kami tidak tahu. Mohon izin berbicara, Bu. Dari keterangan penggugat dan kuasa hukum penggugat, kami merasa bahwa keterangan tersebut didasarkan hanya pada satu bukti, yang dimana bukti tersebut juga belum tentu kebenarannya. Tidak benar bagaimana maksud Anda? Sudah terbukti kan bahwa produk kalian tersebut adalah produk yang berbahaya. Bahkan saya membawa produk Anda itu adalah ke laboratorium, dan laboratorium mengeluarkan hasil yang sudah sangat jelas, menyatakan bahwa produk yang Anda buat itu adalah mengandung zat yang berbahaya dan tidak alami. Maaf Bu Devi, produk yang Anda konsumsi belum tentu itu milik PT Jus Indonesia. Karena bisa jadi produk yang Anda konsumsi itu produk yang hanya menyerupai produk PT Jus. Secara produk milik PT Jus terbilang sudah terkenal oleh masyarakat. Jadi bisa saja oknum yang tidak bertanggung jawab ikut campur ke dalam permasalahan tersebut. Oke, baik, sebentar. Saya akan coba menjelaskan kembali ya keterangan dari pihak penggugat dan tergugat, di mana bahwa pihak penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh pihak tergugat karena penggugat mengatakan bahwa produk yang dikeluarkan oleh PT Ajus, yaitu minuman kemasan berasa buah dengan merek Ajus, terdapat bahan-bahan yang berbahaya yang tidak seharusnya ada di sebuah produk minuman, dengan dibuktikan dengan adanya surat laboratorium yang dibawa oleh penggugat. Sedangkan tergugat menyatakan bahwa produk minuman Ajus tersebut tidak terdapat bahan berbahaya karena dibuat dengan produk-produk yang berkualitas tinggi, dan pihak tergugat juga tidak percaya dengan surat yang dibawa oleh penggugat, yaitu surat laboratorium, karena belum tentu kebenarannya. Apakah betul Bapak dan Ibu? Ya, betul. Oke, kalau begitu saya ingin mendengar bagaimana keinginan dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita dengar dulu keinginan dari Ibu Devi, lalu Bapak Sadan. Bagaimana? Bapak Sadan setuju? Oke, baiklah, silakan Ibu Devi. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Budi ikut menyetujui, Bu. Setuju. Saya hanya ingin pihak Ijus bertanggung jawab atas kerugian yang saya derita, karena kerugian yang saya derita tidak hanya masalah finansial saja, tetapi saya mengalami kerugian untuk berobat yang mengakibatkan aktivitas saya menjadi terganggu. Bagaimana jika hal ini terjadi tidak pada saya, tetapi terjadi pada anak-anak, terjadi pada orang yang sebelumnya sudah memiliki suatu penyakit komplikasi, sehingga jika orang tersebut mengonsumsi produk Anda ini adalah mengakibatkan badannya jadi sakit dan berakibat kepada penyakit yang lainnya. Kalau begitu begini saja. Bagaimana kalau kita selaku pihak PT Ijus dan Anda selaku pihak konsumen bersama-sama untuk mengecek produk minuman Ijus kami dengan produk yang Ibu konsumsi. Kita bawa ke laboratorium dan akan kita lihat hasilnya pula secara bersama-sama. Jika memang bukti bahwa produk Ijus kami memiliki kandungan sesuatu atau terdapat bahan yang berbahaya, maka kami selaku PT Ijus akan bertanggung jawab
dan akan menggantikan kerugian ibu berupa uang yang akan kami berikan kepada ibu. Oke, kalau seperti itu, menurut Bapak Budi, bagaimana menurut Ibu Devi? Apakah setuju dengan pendapat dari Bapak Budi? Baik, kalau begitu saya setuju. Mohon izin Bu, saya meminta jika benar atau tidaknya kejadian ini, mohon tidak disebarluaskan. Karena kami ingin mediasi ini tidak ada pihak yang dirugikan. Istilahnya win-win solution. Baik, saya setuju. Selaku kuasa hukum penggugat, kami setuju dengan syarat Anda. Baiklah, kalau kedua belah pihak sudah menyetujui, berarti bisa dikatakan bahwa mediasi ini berakhir dengan damai, maka nanti kita akan menandatangani akta perdamaian. Bagaimana, setuju? Ya Ibu, saya setuju. Baik, setuju. Baiklah, kalau begitu kita tentukan tanggal dan tempat untuk melakukan pengecekan produknya. Saya lihat dulu. Bagaimana kalau hari Kamis tanggal 25 Oktober 2020, bagaimana? Jadi begini saja, bagaimana jika pengecekan dilakukan di laboratorium pangan yang berada di Surabaya saja? Oke, kalau begitu saya akan bacakan lagi hasil mediasi hari ini ya. Bahwa mediasi hari ini berakhir dengan damai dengan agenda pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2020 pukul 10 pagi akan diadakan pengecekan produk iJuice di Laboratorium Teknologi Pangan Surabaya, dan jika terbukti benar bahwa produk iJuice terdapat bahan-bahan yang berbahaya atau terdapat zat yang berbahaya, maka pihak PT iJuice akan siap mengganti kerugian pihak tergugat berupa uang tunai. Benar? Baik, terima kasih kepada para pihak. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Tidak Ibu, terima kasih.